Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Slamet Yudiansyah di channel Sebar Ilmu. Pada video kita kali ini, kita akan membahas satu materi yang berkaitan dengan grammar, yaitu conditional sentence. Bagaimana pengertian dari conditional sentence? Apa saja aturan-aturannya dan bagaimana contoh kalimatnya? Simak terus video ini sampai tuntas, oke? Let's check it out. We are going to learn about yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama, definisi pastinya. Yang kedua, keywordnya. Berikutnya adalah rules, aturan-aturannya bagaimana. Dan selanjutnya yang terakhir, contohnya, biar kalian lebih jelas gitu ya. Oke, kita beralih langsung pada definition atau pengertian. Apa sih pengertian dari conditional sentence tersebut? Kalau diartikan satu persatu, conditional itu artinya bersyarat. Conditional sentence, saya mencoba memberikan pengertian yang paling mudah ya. Conditional sentence itu kalimat pengandaian tentang suatu hal yang akan terjadi. Jadi, kita berandai-andai nantinya. Diperjelas di sini, suatu hal tersebut akan terjadi bila syaratnya terpenuhi. Nah, pengandaian tadi yang kita andaikan, pengandaian ya sedikit erat kaitannya dengan harapan, keinginan kita gitu ya. Keinginan kita itu akan terjadi bila syaratnya terpenuhi. Nah, bulet ya. Bingung, tidak apa-apa, proses saja. Nah, ini kan baru definisi. Nanti kita perjelas dengan contoh-contohnya. Kita lanjutkan dulu pada keyword. Keywordnya yang pertama ada kata if, yang diartikan dalam bahasa Indonesia bisa jika, jikalau, andai, andai kata, seumpama, bila mana, bila gitu ya. Itu sama, dalam bahasa Inggris cuma satu kata yaitu if. Conditional sentence itu nantinya dua kalimat yang dijadikan satu dengan menggunakan kata hubung if. Ya ini nanti. Kata kunci yang kedua yaitu akan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah will. Tapi tidak cukup menggunakan will saja. Ada apa saja? Berikut. Conditional sentence itu terdiri dari tiga tipe. Tipe pertama, kedua, dan tipe ketiga. Masing-masing tipe mempunyai kata kunci masing-masing. Kita lihat di sini. First conditional atau conditional sentence tipe pertama, itu kata kuncinya menggunakan will yang diikuti be atau will yang diikuti verb 1. Conditional sentence tipe kedua, kata kuncinya menggunakan would yang diikuti be atau would yang diikuti verb 1, tetap menggunakan verb 1. Nah ini yang terakhir ada conditional sentence tipe ketiga. Kata kuncinya kita menggunakan would have yang diikuti been atau would have yang diikuti verb ketiga. Nah ini masing-masing nanti punya pengertian sendiri-sendiri gitu ya. Pada dasarnya conditional sentence itu masih ada beberapa lagi tipenya, cuman kita fokus pada tiga tipe ini saja. Dan pada video kita kali ini kita belajar dulu yang tipe pertama. Kita lanjutkan pada rules, aturan dan definisi pada first conditional sentence tipe pertama. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, conditional sentence itu terdiri dari dua kalimat yang dijadikan satu dengan kata hubung if, jika. Kita lanjutkan dulu pada pengertiannya ya. The first conditional refers to the present and future. Maksudnya, conditional sentence tipe pertama ini menggunakan bentuk kalimat present dan future. Nah, ini jika kalian masih bingung pada penggunaan kalimat present dan future, silakan cek video-video sebelumnya tentang
simple present tense dan future tense. Conditional sentence tipe pertama, it expresses, mengungkapkan a possible condition, kondisi yang memungkinkan, and its probable result in the future. Maksudnya adalah, jadi conditional sentence tipe pertama ini ngomongin atau berandai-andai tentang suatu hal yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Nah, itu keterangan waktunya adalah future. Jadi kan kita berandai-andai tentang besok, berandai-andai bulan depan, itu kan belum kejadian sekarang, pastinya mungkin terjadi. Nah, ini yang digunakan pada conditional sentence tipe pertama. Kita lihat pembagiannya. Ada main clause, ada if clause. Main clause itu berbentuk future, if clause itu berbentuk present. Dan kata kuncinya, kalau future itu menggunakan will, bisa diikuti verb 1 atau diikuti be. Kalau present itu ingat, menggunakan angka 1, bisa verb 1 atau to be 1. To be 1 ada apa saja? Am, is, are. Wah, kalau dijelaskan lagi lama ini nanti. Makanya jika kalian yang merasa masih belum menguasai tentang present ataupun future, bisa kalian simak lagi video-video saya sebelumnya tentang present tense dan future tense. Kita lanjutkan di sini. Nah, saya tampilkan contoh kalimat sederhananya ya. Kalimat yang pertama, we will go for a walk if the weather is nice. Nah, ini pada dasarnya dua kalimat. Ini saya bagi. Kalimat yang pertama adalah we will go for a walk. Yang kedua adalah if the weather is nice. Dan sangat jelas sekali main clause-nya adalah yang we will go for a walk, dan if clause-nya, if clause namanya if clause berarti kalimat yang mengandung unsur kata if the weather is nice. Kita akan pergi jalan-jalan jika cuacanya cerah. Nah, inilah yang namanya bersyarat maksudnya. Pengennya apa? Pengennya jalan-jalan. Keinginan itu terletak pada main clause. Syaratnya terletak pada if clause. Syaratnya apa? Cuacanya cerah. Nah, kalau cuacanya cerah ya kita berarti jalan-jalan. Kalau cuacanya mendung atau hujan, jadi nggak jalan-jalan? Ya jelas enggak, gitu loh. Berarti keinginannya nggak tercapai. Nah, itu maksud dari conditional sentence, pengandaian bersyarat seperti itu. Kalimat yang kedua, she will never trust you again. Dia tidak akan pernah percaya kamu lagi. Itu main clause-nya. Berbentuk future dengan menggunakan will. If clause-nya bagaimana? If you don't apologize. Jika kamu tidak meminta maaf. Itu adalah if clause yang berbentuk present. Present angka 1, verb 1, apologize. Di situ karena bentuknya negatif, maka ingat ya aturannya menggunakan do not. Kenapa kok do? Nah, ini harus cek lagi video present tense gitu ya. Selanjutnya kita akan lebih mengeksplor lagi pada contoh-contoh kalimatnya biar lebih paham ya. Pada kalimat yang pertama, I will visit my parents tomorrow if I have time. Ya, saya harap kalian sudah cukup jelas ya, bisa membagi, bisa membedakan mana yang main clause, mana yang if clause. Ya, kalau main clause itu ada unsur will-nya berupa keinginan. Kalau if clause ya berarti ada unsur if-nya. I will visit my parents tomorrow, main clause-nya. If I have time, if clause-nya. Aku akan mengunjungi kedua orang tuaku besok jika aku punya waktu, jika aku nggak ada kegiatan gitu ya maksudnya. Kalimat yang kedua, I'll give Andrew your message. Aku akan memberikan Andrew pesanmu jika if I see him at the meeting, jika aku melihatnya atau jika aku menemuinya pada saat rapat. Kalau nggak ketemu, apakah suratnya tersampaikan? Ya enggak. Nah, itulah syaratnya. Syaratnya jika ketemu, terletak pada if clause. Kalimat yang ketiga, I will not see you again. Aku nggak akan menemuimu lagi. Bentuknya negatif dengan tetap menggunakan future.
if you do this again, jika kamu melakukannya lagi. Nah, itu syaratnya. Kalau sampai kamu melanggar, berarti aku nggak akan menemuimu lagi. Gitu ya, maksudnya demikian. Yang keempat, I will not go to school. Aku nggak akan pergi ke sekolah. Lah kenapa? If I feel sick. Nah ini syaratnya. Ya kalau sehat ya berarti berangkat, kalau sakit ya berangkat sekolah. Jadi ada alasannya gitu ya. Yang kelima, if it rains tomorrow, jika besok hujan, the match will be cancelled. Nah ini dibalik, pada dasarnya sama saja. Hanya saja posisi antara main clause dan if clause-nya sekarang dibalik. If clause-nya disebutkan terlebih dahulu, baru main clause-nya. Ngomongin cuaca, jika cuacanya besok hujan, maka the match pertandingannya akan ditunda. Lah kalau cerah ditunda enggak? Ya enggak dong, dilanjutkan gitu ya. Selanjutnya yang terakhir contohnya adalah if I have time, jika aku punya waktu, jika aku nganggur, I will help you. Aku akan membantumu. Syaratnya apa? Agar aku bisa membantumu. Ya aku nggak punya kegiatan apa-apa, aku nganggur gitu loh. Kalau aku nganggur ya aku bantu. Tapi kalau aku nggak nganggur, aku banyak kegiatan, aku membantu nggak? Ya enggak gitu loh. Jadi seperti itu. Jika aku punya waktu, jika aku nganggur, aku akan membantumu. Atau dibalik juga bisa, aku akan membantumu jika aku ada waktu. Nah seperti itu contoh kalimat conditional sentence tipe 1. Coba deh, ini ada soal-soal latihan. Saya buatkan soal-soal latihan buat kalian. Biasanya conditional sentence itu model soalnya seperti ini. Jadi kita diminta untuk mengisi titik-titik berdasarkan kata yang di dalam kurung dengan mengikuti aturan yang berlaku. Kalau sekarang ini kan kita ngomongin yang tipe 1 ya, ingat. Langkah pertama, di sini saya kasih panduan, kita harus bisa menentukan terlebih dahulu mana yang main clause, mana yang if clause. Ingat, main clause itu will, keinginan. If clause itu if, syarat. Jadi kita bisa enak nanti kalau kita sudah bisa menentukan. Titik-titiknya, bagian yang kosong itu di bagian main clause atau di bagian if clause, itu maksudnya. Coba deh kita nomor 1. Bisa enggak kita menentukan yang titik-titiknya ini I bla 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 to the beach itu main clause atau if clause? Nah, main clause kan, ikuti aturannya, berarti menggunakan will. Di dalam kurung itu adalah verb, kata kerja, ya, maka akan menjadi jawabannya I will go to the beach if my father gives me permission. Jadi pada dasarnya kalau kalian menemui soal semacam ini, yang diminta untuk menentukan kata yang tepat sesuai aturannya, kalian pada dasarnya nggak perlu memikirkan artinya loh, ya. Yang penting tahu kata kuncinya saja, gitu ya. Selanjutnya nomor 2, bagian mana yang kosong, main clause atau if clause? Sekali lagi sama seperti nomor 1, yaitu main clause-nya. Maka akan menjadi I will, pasti will ya, karena ini masih ngomongin conditional sentence tipe pertama. Submit itu kata kerja, dan kita harus merubahnya menjadi verb 1. I will submit it to my lecturer. Aku akan mengumpulkannya ke dosenku. Ini kalau kita artikan. Gak perlu kita artikan lah, langsung ya, tanpa arti ya. Nomor 3, main clause atau if clause? Jelas sekali if clause. If clause menggunakan verb 1. Di dalam kurung itu ada have. Have itu kata kerja, mempunyai. Nah, if clause itu kan bentuknya present, maka kita ikuti aturan present tense. Karena subjeknya she, maka akan menjadi has, bukan have. Nah, pasti ada yang keliru ini tadi ya. Awas, hati-hati, harus teliti. Nomor 4, main clause atau if clause. Biarpun bentuk kalimatnya merupakan kalimat tanya,
Tapi tetap ya, kita bisa sekali membedakan mana yang main clause, mana yang if clause. Yang kosong adalah if clause, maka akan menjadi vice. Sama seperti nomor 3, karena subjeknya your sister sama dengan she, maka kata kerjanya berakhiran s. Seperti itu. Nomor 5, yang kosong adalah if clause, tetap if clause, hanya saja di dalam kurung ada kata not, berarti bentuknya negatif. Present berbentuk negatif. If the roofer itu orang yang membetulkan atap gitu ya, tukang, udah artinya demikian, bisa kita artikan tukang. Jika tukang tidak datang segera, maka jawabannya adalah doesn't come. Maka kalian harus benar-benar menguasai present tense terlebih dahulu ya, biar mudah ini memahami conditional sentence. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Nomor 6, apakah main clause yang kosong atau if clause? Betul sekali, main clause-nya sekarang yang kosong. Main clause menggunakan will dengan diikuti verb 1 atau to be. Di dalam kurung kita cermati, ada kata not berarti negatif. Ada kata accept itu verb. Not accept akan menjadi will not accept. Dosenku tidak akan menerima. Gimana sih caranya menentukan kata kerja atau bukan gitu ya? Yang di dalam kurung gampang. Kita lihat di nomor 7. Yang di dalam kurung itu apa? Be. Jika di dalam kurung itu be, maka nanti pasti menggunakan to be. Jika di dalam kurung tidak bertuliskan be, maka itu pasti kata kerja. Pasti sudah. Nah itu ya. Jadi sekali lagi, makanya tadi saya bilang, tanpa mengetahui artinya kita bisa menjawab soal-soal semacam ini dengan mudah. Nomor 7, if the player scores another goal, jika pemain mencetak gol lain, the result, nah ini, yang kosong adalah main clause-nya, maka akan menggunakan will, karena di dalam kurung be, maka akan menjadi will be. Nah, demikian penjelasan singkat dari conditional sentence tipe pertama. Dan contoh-contoh soalnya masih fokus di tipe 1 ya, penggunaan future dan penggunaan present. Nanti ketika kita sudah mempelajari semuanya, baik itu conditional sentence tipe 1, 2, dan 3, nanti akan saya coba memberikan soal-soal latihan, yang mana soal-soalnya nanti akan saya acak. 1, 2, 3 akan saya acak, gitu ya. Terima kasih sudah menonton penjelasan di video ini. Semoga kalian semuanya memahami dengan mudah. Jika kalian masih ada yang bingung, masih mumet gitu ya, silakan bisa langsung kalian tanyakan dan ketik di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan membalasnya. Dan jangan lupa, ayo kita sama-sama saling berbagi ilmu agar ilmu kita bermanfaat. Share video ini ke media sosial kalian masing-masing. Demikianlah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.